may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermajelis taklim. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu di majelis ibadah ini. Mudah-mudahan pertemuan yang kita lakukan pada malam hari ini, di mana kita berada pada pertemuan yang ketujuh, mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang beriman yang senantiasa mengikuti beliau dan melaksanakan, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita awali dengan membaca basmalah. Pekan yang lalu kita sempat membicarakan tentang masalah salat berjamaah. Apakah salat berjamaah itu wajib, sunnah muakkad, atau yang lainnya? Dan tentunya saya tidak akan mengulangi lagi, karena semuanya sudah tahu, ya, baik itu yang mewajibkan dalil Quran dan sunnahnya, termasuk juga merupakan ijma' para sahabat, ya, termasuk juga yang berdalil bahwa sholat jamaah itu merupakan sunnah muakkad, ya, atau fardu kifayah. Semuanya sudah tahu, tinggal pelaksanaannya. Karena sungguhnya ilmu yang kita dapatkan ini bukan sekedar ilmu memperbanyak ilmu, tapi ketahuilah bahwa kelak di yaumil kiamah kita ditanyakan oleh Allah, ilmu yang sudah kamu dapatkan, apakah sudah kalian amalkan? Inilah pertanyaan kelak di yaumil mahsyar, ya, pada saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayo kita belajar ngaji semacam ini, kita ngaji semacam ini, tidak ada lain kecuali kita harus memahami dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakannya. Apalah artinya jangan duduk sampai jam 8 atau jam 12 katakanlah, tapi kalau hanya sekedar ilmu sebagai wacana dan sebagainya, tapi tidak diamalkan, ya. Bapak Ibu, nah sekarang kita akan berbicara tentang, kemarin ada pertanyaan, bagaimana hukum membaca Fatihah bagi makmum? Ya. Nah, kira-kira hukumnya apa? Yang satu wajib membaca Fatihah, yang satu tidak bisa, karena bacaan makmum, bacaan imam adalah bacaan makmum. Yang satu karena nggak sholat, ya, jadi ya nggak tahu. Makanya disinilah pentingnya kita al-ilmu qabla al-amal. Jadi cari ilmu dulu sebelum beramal, ya. Jadi kita harus tahu ilmunya baru kita amalkan. Jangan sampai kita beramal kemudian kita nggak ngerti, gitu ya. Makanya banyak nanti pada akhir zaman itu banyak orang yang kelihatannya ahli ibadah, tapi sebenarnya dia tidak berilmu. Kenceng Pak, ke masjid kenceng dan sebagainya, tetapi nggak paham. Dan itu yang banyak, ya. Allah memberikan semangat dia beribadah, tapi nggak paham, ya.
elok-elokan. Jangan sampai seperti itu ya. Apalagi antum masih muda-muda, kan rata-rata 30 tahun kan ini kan. Lihat wajah-wajahnya kan 30 tahun. Jadi jangan sampai antum melaksanakan ibadah tapi nggak paham. Nauzubillah ya. Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam? Saat imam mengeraskan suara pada saat sholat jar. Sholat jar itu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat, ya kayak gitu. Ya, dimana imam mengeraskan bacaannya. Ya. Dan disinilah kita tahu bahwa para ulama berselisih paham mengenai hukum makmum membaca surat. Bapak Ibu, perselisihan ini tidak menyebabkan mereka tidak bersaudara, tidak. Karena perselisihan ahli ilmu itu mereka itu memiliki semangat justru memberikan wacana kepada kita bahwa ternyata para ulama itu dengan khasanah keilmuannya yang cukup tinggi, cukup dalam itu, mereka berselisih pendapat bukan untuk centang-perentang, bukan untuk mufarraqah, bukan, tapi justru mereka itu membawa khasanah keilmuan bagi orang-orang setelahnya. Ya, tanpa mereka hadirkan ilmu kepada kita, kita tidak tahu. Asalkan antum mau membaca, asalkan antum mau mendengarkan, asalkan antum mau duduk di majelis taklim, insya Allah kita akan tahu bahwa menurut ulama ini begini, menurut imam ini begini. Akhirnya kita tidak, apa istilahnya itu, tidak menyalahkan yang lain, ya, tidak menghakimi yang lain, tidak merasa benar sendiri, begitu ya. Nah sekarang ini kan banyak orang merasa benar sendiri, gitu ya. Apalagi menyalahkan yang lain. Orang merasa benar sendiri itu biasanya menyalahkan yang lain, dan orang yang biasa menyalahkan yang lain itu biasanya benar sendiri. Dibolak-balik saja ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pendapat yang pertama, ulama Malikiyah, Hanabilah, mereka mengatakan bahwa makmum tidak wajib membaca pada saat salat maghrib, salat isya, salat subuh, artinya salat jahr. Makmum tidak wajib karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Ya. Termasuk diantaranya salat sirriyah. Salat sirri itu salat-salat yang imam tidak baca keras, baik salat zuhur, salat asar. Nah, ini pendapat dari ulama Malikiyah dan Hanabilah. Jadi baik salat jahr maupun salat sir itu mereka tidak diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun. Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam menjadi bacaan untuknya. Ya. Jadi kalau ponton jenengan tidak membaca sekalipun, ya, tidak membaca sekalipun, membaca Fatihah sudah diwakili imam, baik sholat yang jahr maupun sholat yang sir, gitu ya. Inilah kemudahan di dalam beribadah, ya. Namun ada perkataan tegas dari ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah bahwa makmum disunahkan baca Al-Fatihah untuk sirriyah. Jadi sudah ada perbedaan, ya, sudah ada perbedaan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, di satu sisi ketika sholat jahr mereka tidak usah membaca Fatihah, makmum. Tapi ketika sholat sir mereka malah disunahkan. Ya. Adapun dalam mazhab Hanafiyah, makmum tidak membaca sama sekali di belakang imam dalam sholat sirriyah. Nah ini kan sudah perbedaan pendapat. Jadi Bapak Ibu jangan dengarkan saja. Nanti kecenderungan kita kan mana yang lebih kuat. Walaupun kita bukan ahli ilmu, ikuti saja mana yang jenengan yakini sebagai satu kebenaran. Apakah saya harus membaca
atau tidak. Nanti ada beberapa dalil yang perlu saya sampaikan. Ada dalil yang dipakai oleh ulama yang harus mewajibkan membaca Fatihah, ada yang tidak. Dalilnya apa kan begitu? Karena sesungguhnya ibadah itu harus berdalil. Ya, ibadah itu harus berdalil. Bahkan ada yang mengatakan jika tetap dibaca dinyatakan makruh tahrim. Oh, itu Pak. Tidak boleh sama sekali, gitu ya. Namun jika tetap dibaca, menurut pendapat yang terkuat, sholatnya tetap sah. Alasan ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini pendapat yang mengatakan bahwa makmum tidak wajib membaca Fatihah ketika imam membaca keras, gitu loh Pak ya. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran kepadamu, fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Maka dengarkan, ya kan? Maka dengarkan dan ikuti, artinya itu jangan baca sendiri. Kalau jangan baca sendiri malah nggak paham, ya. Karena yang dibaca itu Al-Quran, yang dibaca itu kan surat Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran. Maka dengarkan surat Al-A'raf ayat 204. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa wajib. Nah, ini beda Pak ya. Ulama Syafi'iyah mengatakan wajib membaca Fatihah bagi makmum baik sholat sir maupun jahar. Ini kelihatannya jadi imam ini nanti. Anaknya siapa? Oh, berarti anaknya yang di sana itu, yang di sana ya. Jadi sekali lagi, ulama Syafi'iyah mengatakan wajib membaca Fatihah bagi makmum, baik itu sholat yang dilaksanakan dengan jar itu keras, ya, ataupun sir. Sholat maghrib tadi, ya, nanti sholat isya, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ini menurut Syafi'iyah. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini dasarnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil kitab. Pembuka kitab itu apa? Al-Fatihah. Ya. Jadi ini dasarnya, Pak. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah sekarang jika wajib, kapan membacanya? Kan itu Pak. Jikalau membaca Al-Fatihah itu wajib, terus kapan membacanya? Sementara di satu sisi ketika ada dibaca surat dari Al-Quran itu wajib didengarkan. Nah disinilah Bapak Ibu dan saudara sekalian, saat imam diam sejenak saat selesai membaca Al-Fatihah. Dan setelah membaca Fatihah kan imam diam sejenak. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan gitu kan? Terus diam sejenak. Nah, biasanya waktu itu makmum membaca Fatihah, gitu ya. Jadi nggak boleh dibarengi, berarti tetap si makmum itu mendengarkan. Ketika imam membaca Fatihah tetap dengarkan. Waladdallin ya amin, kemudian dia membaca Fatihah gitu. Yang kedua, dia membaca Fatihah saat imam jauh atau artinya tidak terdengar. Nah, ini kan dasarnya makmum yang wajib membaca Fatihah itu dasarnya adalah ketika dia jauh, loudspeakernya nggak terdengar, suara imam tidak terdengar jauh sekali, atau pada saat dia tuli. Pada saat dia tuli, masuk di show pertama kalau tuli kan nggak terdengar. Dia wajib membaca Fatihah. Itu Pak ya. Rata-rata kan nggak ada yang tuli kan?
Sepuro nih Pak saya ngomong gitu ya. Jadi rasanya nggak mungkin yang duduk di majelis taklim ini terus tuli, nggak mungkin kan? Nggak mungkin, berarti jenengan mendengar semua. Ulama Hambali menyatakan makmum baca Fatihah saat diamnya imam setelah baca Fatihah. Tadi itu ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana ketika seorang imam baca Fatihah dengan keras ataupun sir, makmum itu posisinya di mana? Baik itu pada saat dia apakah membaca Fatihah atau tidak. Ini saya ambilkan beberapa dasar, baik itu dari hadis-hadis Nabi maupun yang lainnya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang tidak membaca Fatihah. Intinya kayak gitu. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fayakhida. Ya. Jadi barang siapa yang sholat kemudian tidak membaca Fatihah, fayakhidat, maka kurang. Sholatnya itu tidak sempurna, kurang. Rasul mengatakan 3 kali. Rasul mengatakan man shalla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fayakhidat, maka kurang. Ya. Nah, sekarang dalil wajib diam ketika imam membaca Fatihah. Apa dalilnya? Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 204 tadi. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Karena kalau pas jenengan baca, imam keliru kan jenengan nggak paham. Ya. Imam keliru bacanya, pas jenengan baca, kira-kira bisa nggak jenengan fokus terhadap bacaan imam? Nggak bisa. Makanya bacaan imam itu wajib didengarkan supaya jenengan paham. Ya. Jadi nggak sendiri-sendiri begitu ya. Kemudian ada lagi dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, hal qara'a minkum min akhatin, qala rajulun ana, qala inni aqulu mali unaza'u qira'atan. Beliau bersabda, apakah salah seorang dari kalian, jadi setelah ngimami tadi, kemudian Rasul setelah ngimami gitu ya, menjadi imam, kemudian ada di antara sahabat itu yang membaca. Ini kayaknya ahli IT nanti ini. Tidak apa-apa, tenang saja. Saya ulangi lagi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada di belakang beliau itu yang membaca. Sehingga setelah selesai sholat, beliau bersabda, apakah salah seorang di antara kalian ada yang membaca surat di belakangku, membaca Fatihah di belakangku? Itu ya. Nah, setelah itu pokoknya meneng ya, nggak masalah. Ya. Baik, saya lanjutkan. Akhirnya ada seorang laki-laki menjawab, saya ya Rasulullah. Beliau bersabda, ya, kenapa aku ditandingi di dalam membaca Al-Quran? Itu Pak ya. Jadi setelah selesai sholat, Nabi bertanya, apakah di antara kalian ada yang membaca tadi? Kemudian salah seorang laki-laki mengatakan, saya ya Rasulullah. Setelah itu Rasul mengatakan, kenapa aku ditandingi di dalam baca Al-Quran? Nah gitu ya. Ini
Artinya Rasul tidak memperbolehkan. Rasul tidak memperbolehkan ada yang membaca ketika Rasul membaca keras, ya. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul mengatakan, wa idza qara'a fa'ansitu, apabila imam membaca dengarkan, ya. Wa idza qara'a fa'ansitu, apabila imam membaca keras, ya, fa'ansitu, maka dengarkan. Kalau dalam Al-Quran tadi kan jelas. Jadi apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah supaya kalian mendapatkan rahmat, kasih sayang. Jadi kesimpulannya, ini saya sampaikan pendapat daripada Ibnu Taimiyah. Ya, kesimpulan beberapa pendapat tadi, Ibnu Taimiyah mengatakan, jika imam sholat jahr, maka cukup mendengar bacaannya. Kesimpulan, Pak, ya. Jangan ikuti monggo, ya, tidak pun tidak apa-apa. Karena apa yang jenengan lakukan itu juga berdasar. Yang selama ini jenengan lakukan berdasar. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan dari beberapa pendapat tadi, beliau menyimpulkan bahwa jika imam sholat jahr itu maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, sholat hari raya, sholat tarawih, gitu ya. Maka makmum mendengarkan bacaannya saja. Jika tidak mendengar karena jauh, ya, maka harus baca Fatihah. Inilah pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Jadi kalau memang tidak terdengar, walaupun sholat jahr, tapi kalau imamnya tidak terdengar, jenengan bisa belakang pas listrik mati bisa. Pas listriknya mati gitu, kira-kira gimana? Kan nggak terdengar. Nah, ketika tidak terdengar itu makmum wajib membaca. Inilah pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Nah, sekarang tentang dalil yang sudah saya sampaikan tadi, baik bacaan makmum, bacaan imam adalah bacaan makmum dari Abu Bakar saat sholat saat dia sholat, di mana beliau mendapati Rasulullah sudah ruku. Jadi ketika Abu Bakar ini dia datang terlambat, Rasul sudah ruku. Padahal beliau belum masuk dalam satu shaf. Beliau langsung ruku. Beliau langsung ruku, kemudian setelah itu masuk di shaf yang ada. Selesai sholat, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tadi melakukan begini-begini. Rasul tidak menyuruh mengulangi, tapi Rasul mengatakan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kamu, besok jangan kamu ulangi lagi. Nah, gitu. Kalau kita kan ngulangi terus, iya. Sekali, koyok-koyok gak ngerasa salah, gitu ya. Jadi ini sebagai bukti bahwa sholat Abu Bakar tidak mendengarkan bacaan Quran, tidak mendengarkan imam baca Fatihah, tapi dihitung sholat satu rakaat. Ini kan dalil, dipakai dalil, ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tapi ini jangan terus, oh seneng kalau gitu, aku biasa kari kok, nah gitu. Jangan. Jadi ketika imam sudah ruku, jenengan masih jauh, ya. Imam sudah ruku ya, jenengan masih jauh. Terus jenengan ruku juga di sana, seperti Abu Bakar gitu. Ruku, setelah selesai ruku, kemudian i'tidal, kemudian jalan menuju shaf yang di depannya yang kosong, masuk itu. Selesai sholat, datang kepada Nabi. Nabi tidak menyuruh mengulangi. Nabi tidak menyuruh mengulangi. Ini artinya bahwa sholatnya sah, ya. Jadi Rasul mengatakan zadakallahu khirsan wala ta'ud.
Semoga Allah menambah semangat untukmu, namun yang seperti tadi jangan diulangi. Nah, gitu ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini dijadikan dasar nanti. Jadikan dasar bagi orang-orang yang ini pahalanya besar ini, Pak. Tahu yang ku mau. Matur nuwun tak salah. Ya. Jadi beliau mendapati ruku. Beliau hanya mendapati ruku, tapi dihitung 1 rakaat. Buktinya apa? Rasul tidak mengulangi. Rasul tidak menyuruh untuk mengulangi itu. Berarti dia nggak mendengarkan bacaan Fatihah, dia nggak mendengarkan bacaan surat dari imam, tapi dihitung 1 rakaat. Ya. Ini artinya bacaan imam adalah bacaan makmum. Pak ya, paham ya? Jadi bacaan imam adalah bacaan makmum. Buktinya Abu Bakar tidak disuruh ulangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekarang kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan yang lain. Ini kan terhadap pertanyaan yang kemarinnya disampaikan oleh Pak Basuki. Mana Pak Basuki? Pada. Hitung 1 rakaat. Tapi gimana? Tadi itu keterangannya. Jadi kalau imam sudah ruku, nyenengan mendapati imam ruku, langsung ikut ruku. Dihitung 1 rakaat. Tapi jangan dibiasakan. Diminum dulu. Kurang mantap. Salat itu bukan mantep-mantepan, Pak. Tetapi ini dihitung oleh Rasulullah 1 rakaat. Buktinya apa? Dia tidak disuruh untuk mengulangi. Gitu ya. Nah, ini kan bagi panjenengan yang dari pabrik kemudian karir pas ruku kesusu lari kencang. Tidak boleh juga. Jenengan tergesa-gesa lari kencang juga nggak boleh. Biasa saja. Biasa saja. Karena kalau jenengan lari kencang itu nanti itu perbuatan setan. Nggak boleh. Biasa saja. Nah, Abu Bakar kan tidak begitu. Ya. Jadi begitu, Aldir ya. Dihitung 1 rakaat. Tapi cukup itu saja. Besok jangan. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini ada sesuatu yang belum saya sampaikan. Kemarin kan kita sudah membahas tentang sholat munfarid, sholat sendiri. Bagaimana ketika kita sholat sendiri, ada sesuatu yang belum saya sampaikan. Ketika panjenengan zikir, usahakan dengan tangan kanan, yang kiri nggak usah ikut-ikut. Kelihatannya tadi sudah cukup bagus, ya. Tapi saya sering juga melihat tangan kiri ikut-ikutan, ya. Tangan kanan, zikir itu tangan kanan. Kalau ngitung tangan kanan, ya. Kalau umpamanya ada yang Pak, boleh nggak pakai tasbih? Boleh nggak pakai tasbih? Tasbih gede-gede gitu ya. Ya. Boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Tapi alangkah baiknya pakai tangan, ya. Tangan kanan lagi, jangan tangan kiri. Karena sesuatu yang baik itu tangan kanan. Menerima uang, tangan kiri, kanan. Makan, tangan kanan. Ada orang ngasih amplop tangan kiri, ya ganti kasih besoknya. Cukup sekian saja, ya. Sekarang bagaimana hukum makmum yang mendahului imam? Nah, ini Pak, ya. Kita berbicara tentang sholat jamaah. Sholat jamaah itu ada imam, ada makmum, ya. Ada muadzin. Kemarin sudah saya sampaikan. Muadzin itu untuk mengatur waktu, imam untuk memimpin sholat. Imam tidak berangkat sebelum muadzin menyampaikan.
Makanya paling tidak kalau kita sudah sepakat ada timer begitu ya. Kalau sudah sepakat ada timer begitu, pas waktunya tinggal 1 menit, ya nggak usah sholat sunnah. Ketika ada sholat sunnah, ada yang masih sholat sunnah, muadzin tidak tahu, kemudian muadzin sudah iqamah, maka sholat dibatalkan untuk mengikuti sholat jamaah. Jangan dilanjutkan. Apalagi marah-marah, kon gak ero tak aku nih sholat, kok dikomati, ya jangan marah-marah begitu, ya. Pak pecat kon kok dadi muadzin. Nah, waduh, pecat-pecatan. Anas bin Malik berkata, Nabi baru saja jatuh dari kuda, ya, sehingga beliau harus sholat dengan duduk. Saat sholat tiba, Nabi sambil duduk bersama kami sholat. Setelah sholat, beliau bersabda, Ju'ilal imamu ayyutamma. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Apabila dia takbir, maka hendaknya kalian takbir. Ketika dia ruku, hendaknya kalian ruku. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, hendaknya kalian membaca Rabbana walakal hamd. Nah, gitu, dan seterusnya. Ya. Nabi mengatakan, dan apabila ia sholat sambil duduk, maka sholatlah sambil duduk. Rawahu Muslim. Ya. Karena Nabi yang menjadi imam, Pak, ya, dan makmumnya para sahabat, Nabi sholat duduk, yang lain duduk. Tapi kalau di sini pas sholatnya Ustadz Yunus, alhamdulillah ya, pas sholat dengan duduk, yang lain protes, mbok yang lain yang jadi imam, mbok yang lain yang jadi imam, gitu ya. Artinya apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa sungguhnya imam itu diikuti, Pak. Imam itu jangan didahului, jangan dibarengi, dan jangan dikareni. Kan ada, Pak, orang yang, mohon maaf, ada makmum itu ketika imam sudah salam, dia masih tahiyat terus, membaca doa sebelum salam itu, iya enggak? Saya lihat ada, Pak, imam sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia masih membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzab. Ditambah lagi, Pak, Allahumma khasibni hisaba yasira, Allahumma khasibni hisaba yasira. Ditambah lagi. Yang lainnya sudah pada, dia masih tahiyat. Ini nggak boleh kayak begini. Ini namanya nggak ngikuti jamaah. Ada lagi, Pak, doa pada saat sujud. Imam sudah tahiyat, dia masih sujud terus. Ada? Ada. Koyok pinter-pinter dewi. Gitu itu nggak boleh, Pak. Gitu itu nggak boleh karena dia sudah menjadi makmum, harus mengikuti imam. Kalau ada komandan, Pak, ada komandan prajuritnya kayak gitu, kira-kira gimana, Dan? Tempak, gitu ya. Iso disetrap itu, bisa disetrap. Kenapa kamu nggak ngikuti saya? Komandannya kamu atau saya? Gitu. Iya, mohon maaf, saya salah. Jadi mohon maaf, jangan sampai kita menjadi makmum terus nggak ngikuti imam. Pak, gimana kalau nggak dengar? Jangan ditanyakan kalau nggak dengar, ya. Makanya shaf yang di belakang mengikuti shaf yang di mukanya, shaf yang di mukanya mengikuti shaf yang di mukanya, dan seterusnya. Dan yang terdepan mengikuti imam. Baik ya. Jadi keterangan dari hadis tadi, imam sholat itu wajib diikuti. Ketika dia takbir Allahu Akbar, dengar bar, itu jangan ketika angkat tangan, jangan angkat tangan, tidak boleh. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Ya, jangan sampai ketika sudah Allahu Akbar jenengan masih lewes. Kalau prajurit paling yang ditempak tadi itu, ya siap, orang yang melaku lari-lari. Kalau sudah siap, ya gerak, gitu kan ya. Jangan sampai imam sudah takbir, jenengan masih sibuk yang lainnya. Paham? Sibuk yang lainnya. Ya. Sampai-sampai kalau pas sholat tarawih kan mungkin karena capek, ya.
Padahal nggak boleh. Imam sudah waladhdallin, Allah amin. Nah, gitu ya. Yang tertawa biasanya itu begitu berarti. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim, janganlah kamu mendahului imam. Jika imam bertakbir, maka kamu harus bertakbir. Jika imam ruku, kamu harus ruku. Jika imam i'tidal dan membaca sami Allahu liman hamidah, maka bacalah Rabbana walakal hamd. Ini jelas, Pak. Ya. Ini jelas dari riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan, janganlah kamu mendahului imam. Yang sering saya ceritakan di sini, ketika imam membaca surat, Tumani makmume sapal ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum Allahu akbar, ruku Pak, padahal imamnya baca surat lagi. Ini enggak boleh kayak begitu, Pak, ya. Yang jadi imam itu kamu atau ini kan gitu, Pak. Yang jadi imam itu yang di muka, kamu belum membaca takbir Pak, untuk ruku. Ya sudah, dan itu banyak. Saya katakan saking banyaknya, jadi banyak gitu. Padahal sholat itu harus dengan ilmu. Bagaimana cara sholat kita? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholat jamaahnya nih bagaimana? Nabi mengatakan, dijadikan imam itu untuk diikuti. Kemudian dalam hadis yang lain, janganlah kamu mendahului imam dalam segala hal. Dalam masalah takbir, dalam masalah ruku, dalam masalah i'tidal. Yang banyak itu, ketika sudah ruku, mau bangkit i'tidal, itu biasanya paling bareng, Pak. Padahal ketika imam bangkit sami Allahu liman hamidah, sempurna, makmum Rabbana walakal hamd. Makmum jangan sekali-kali sujud sebelum melihat imam kepalanya sujud di lantai. Nggak begitu, kan? Nggak boleh dibarengi. Nggak boleh dibarengi. Mau kemana kok barengi? Biasanya kan kesusu kayak gini, Pak. Balapan lagi antara makmum dengan imam, disini makmum, disini imam. Ya Allah, dari malaikat bingung itu sing bener gitu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi ini larangan mendahului imam, haram. Udah sampai itu haram, ya. Nanti sholat jamaah panjenengan tidak sah. Berapa banyak orang-orang yang sholat jamaahnya nggak sah gara-gara itu, ya, mendahului imam. Makanya pentingnya memahami tentang kaifiat sholat, pentingnya memahami tentang ilmu terkait dengan sholat jamaah. Ya. Jadi imam itu harus diikuti satu. Jadi ini salah satu dari syarat sahnya bermakmum, diikuti. Tidak boleh dibarengi, tidak boleh dikareni, ya. Kemudian bersamaan saja itu boleh. Saat kapan? Saat kapan imam dan makmum harus bersama-sama. Nah, betul. Siapa tadi yang maju angin tadi? Kasih hadiah, Pak. Waladhdallin, amin, bareng lah, ya, itu ya. Khusus itu saja. Selainnya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi, tidak boleh dibarengi. Biar selesai dulu. Imam, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Ya.
Tambahnya gimana? Oh. Ketahuan. Amin, ya sudah itu aja. Ya. Iya. Nggak, jangan diikuti. Ya. Jelas waladhdallin amin itu aja, itu aja. Nggak ada yang lain. Bapak Ibu, ada yang mengatakan jikalau makmum itu mendahului gerakan imam, maka batal salat jamaahnya. Ama yaksha ahadukum au la yaksha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayaj'alallahu ra'sahu ra'sal himar aw yaj'alullahu suratahu surata himar. Rawahu Bukhari Muslim. Tidakkah salah seorang dari kalian takut? Tidakkah di antara kalian takut? Takut apa? Apabila mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan jadikan kepalanya itu diganti dengan kepala himar. Ya, au yaj'alullahu suratahu suratal himar, atau wajahnya diganti dengan wajah himar. Nah, ini kalau disampaikan dengan orang-orang yang mendahului imam atau yang membersamai imam, ya, harusnya begitu, harus disampaikan begitu, biar takut ya. Awake wong sirahe himar. Lah nanti kalau di maksar itu di maksar, Pak. Nanti kalau di maksar ada kayak gitu, nah ini dulu salati di sini, nah gitu aja. Kok dia dulu tiling nang karo Pak Suhada enggak boleh. Nah ini ngene iki akibate. Nah gitu. Pokoknya kalau jenengan dengar imam Allahu Akbar baru serentak. Kalau sudah Allahu Akbar rukuk sempurna, jenengan rukuk. Ketika imam sami Allahu liman hamidah, jenengan langsung bangkit Rabbana walakal hamdu. Ketika imam sujud Allahu Akbar, kepalanya sudah sujud, baru jenengan sujud. Jangan dibarengi, ya. Rasul saja nggak mau kok dibarengi. Ketika menjadi imam, harusnya yang jadi imam itu juga nggak mau. Ya, dibarengi. Nah, ini Pak. Bagaimana kalau imamnya cepat? Imamnya cepat, makmumnya kena asam urat. Ini yang susah Pak. Iya. Ya Allah. Nggak kena asam urat saja, kalah cepat Pak. Pak, makanya jadi imam ini kita belum berbicara tentang sholat khusyuk, ya. Kita belum berbicara sholat khusyuk. Oh, ini baru setengah mainan. Baik, silakan adzan dulu, Fadal. Oh, imam cepat, ya. Ada yang mengatakan, Pak, kok cepat? Saya kalau nggak cepat malah nggak khusyuk. Nah, repot kalau gitu, ya. Jadi imam itu kalau cepat berarti dia sudah meninggalkan tumak nina. Tumak nina itu rukun. Kalau tumak ninanya dihilangkan, maka sholatnya bisa-bisa nggak sah karena nggak ada tumak nina. Ya. Bagaimana ketika setelah membaca surat berhenti sebentar, Allahu Akbar. Ini harus benar-benar punggung harus lurus. Diam sebentar setelah membaca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Berhenti sebentar, Sami Allah liman hamidah. Harus punggung itu rata kembali seperti pada saat awal sebelum rukuk. Ini kan enggak, Pak. Rukuk sebentar,
berdiri kemudian, nah makanya itulah namanya pencuri, ya kan? Pencuri sholat, ya. Dan itu tidak boleh itu bisa-bisa sholatnya nggak sah kayak begitu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mengulangi lagi. Ada seorang sahabat yang sholatnya kayak gitu dipanggil, kamu sholat lagi. Sampai 3 kali baru dibenarkan oleh Rasulullah cara sholat yang benar begini. Begitu, Pak. Ya. Jadi kalau ada imam kayak begitu, kira-kira gimana nyana? Diingatkan, diomongi sing enak, atau dijak makan? Kadang orang itu mereka menolak kebenaran karena nyenengan teknis untuk menyampaikan keliru. Coba dijak makan, ya. Seminggu lah paling tidak. Jak makan, terus jak makan. Kan akhirnya jak ngomong, mesti nurut. Kok api ya wong iki ya. Nurut akhirnya nanti. Sekali-sekali diajak Pak JM kalau ada imam kayak gitu ya. Tapi yang ngejak saya juga. Maksudnya itu kalau mengingatkan kan setelah selesai sholat. Tapi kalau pas saat berlangsungnya sholat, terus imamnya cepat, mungkin kelihatan tarawih boleh. Boleh. Makanya saya mau mengatakan itu. Jadi boleh. Ya. Bisa memisahkan diri. Boleh, Pak. Ya. Seperti itu karena menerapkan atau istilahnya bacanya wajib-wajib kok. Ya, bisa saja Pak. Seperti duduk di antara 2 sujud, Robbi firli, sujud lagi begitu. Tapi dijadikan imam, dia harus tahu kondisi makmum. Kondisi makmum je nom-nom, je sehat-sehat, cepet-cepetan Pak. Mungkin dia juga ngomong, kalau gak cepet-cepetan nanti yang tua-tua itu bisa merodoli kalau cepet-cepetan. Makanya muda-muda jadi cepet-cepetan nggak apa-apa. Susah juga ya. Ada yang tanya? Bagaimana hukum makmum apabila sholat jamaah tapi dalam perasaannya mengatakan oh imamnya tetap aja ini kok nggak enak bacaannya gimana hukum makmum? Kan ada imamnya gitu, gimana ya? Pengalaman ya? Nggak usah disebut masjid mana. Ya, ini nanti akan kita terangkan pada saat sholat. Bagaimana cara sholat khusyuk, ya. Makanya penting pelatihan imam itu. Ya. Ada yang benar-benar melatih dengan makhorijul huruf, dengan bacaan Quran yang benar. Nggak boleh. Tapi insya Allah kalau sini boleh. Kumpulkan imam-imam, nanti ada yang bisa ngajari bagaimana cara membaca yang bagus, bagaimana cara jadi imam, ya. Itu insya Allah nanti. Belum sampai Bangil, ya. Ini masih Tongas, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya lagi mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qala sami Allah liman hamida lam yakni ahadun minna dohrihi hatta yaqaun Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan tsumma naqau sujudan ba'dahu. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida lam yakni ahadun minna duhurihi, ya, tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya sebelum Nabi benar-benar ini hatta yaqaun Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, sebelum Nabi benar-benar sujud. Artinya nggak diikuti. Jadi ketika sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu, sebelum Nabi benar-benar sujud, kami tidak membungkukkan untuk ikut sujud, tidak. Jadi kalau benar-benar Nabi sujud, baru kami semuanya sujud. Tsumma naqau sujudan ba'dahu, setelah itu baru kami sujud. Paham ya? Makanya kalau imam
sudah sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, makmum rabbana walakal hamdu. Kemudian ketika Allah, kan ada Pak, orang baca Allah panjang. Loh ada gitu. Ada yang kan kemarin sudah saya sampaikan, bacaan takbir itu kadang-kadang sujud dulu baru takbir. Allahu Akbar. Ada yang takbirnya pendek, Allahu Akbar, langsung sujud. Kan ada banyak cara dan itu boleh-boleh saja dibenarkan. Ya. Nah karena itu makmum yang di saf terdepan ini harus tahu imamnya sujud bener, sudah sujud betul, baru dia sujud. Itu Pak. Ya. Pokoknya jangan mendahului, jangan barengi. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, terakhir terkait dengan bagaimana imam boleh nggak mendahului tadi, terdapat riwayat dari Ibnu Umar. La sholaita wahdak wa la sholaita ma'al imam thumma darabahu wa amruhu ayyaidas salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oh bukan, ini dari Ibnu Umar, ya. Engkau tidak sholat sendirian, tidak pula sholat bersama kami. Jadi ini, jadi ada orang yang makmum, dia ini membersamai imam atau mendahului imam. Kemudian dia mengatakan begini, si Ibnu Umar ini, engkau tidak sholat sendirian, ya, dan tidak pula sholat bersama imam. Kalau caranya kayak begini, kalau kamu mendahului imam, kamu harus tahu, kamu ini bukan sholat sendirian. Kalau kamu sholatmu kayak begini, ini namanya tidak pula sholat bersama imam. Paham ya? Setelah itu kemudian Ibnu Umar memukul orang itu, memukul, Pak, dan memerintahkan untuk mengulangi sholat. Kalau di sini dipraktekkan bagus, tapi ada bagian tersendiri. Bagiannya siapa? Satpam, security. Pokok ini ono sing makmum salat disi pukul. Tapi kudu security yang kudu paham tentang salat jamaah. Mukul tapi dhewe gak karu-karuan salatnya. Ya. Nah, kenapa kok disuruh mengulangi? Berarti salat jamaahnya nggak benar. Seandainya sholat jamaahnya benar, andai kata dia mendahului imam, ya itu benar, tidak mungkin disuruh mengulangi. Ini artinya tidak boleh. Ya. Apa saja? Pada saat sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, di antara sujud itu, Allahu Akbar. Pokoknya mendengar bar itu baru panjenengan yang makmum Allahu Akbar. Jangan sujud sebelum makmum melihat imam, sujud benar, gitu. Termasuk salam, ya, dan seterusnya. Masalah ini sudah nggak ada masalah. Saya lanjutkan masalah yang lain, posisi makmum. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Berapa lama untuk rukuk yang dikatakan tumakinah itu sendiri, Pak? Waktunya berapa lama? Baru bisa dikatakan tumakinah. Tidak bisa diukur, Pak. Iya. Pokoknya bacaan, ya. Bacaan apa? Bacaan di dalam rukuk itu kan banyak. Ada berapa kemarin? Ya karena nggak hafal itu, Pak. Jadi nggak tahu juga, ya. Yang kita baca subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli sekali. Setelah itu diam sejenak, baru sami Allahu liman hamidah, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim ada yang begitu, ada yang ditambah subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Diam sejenak. Sejenak itu jangan setengah jam, Pak. Yang sekiranya pokoknya diam sejenak, jangan langsung selesai subhana rabbil azimnya, ketika harus jangan diam sejenak. Itulah tumakninah.
Termasuk sami Allahu liman hamidah. Nah, berhenti sejenak. Rabbana walakal hamdu. Terus begitulah, enak salat kayak gitu. Nanti pada saat kita membahas tentang salat, bagaimana salat khusyuk itu, nanti di sana akan ada penjelasan lebih. Pokoknya jenengan sabar gitu saja sudah. Ya, pokoknya jenengan sabar, nurut, nggak kesusu, sabar golek ilmu, nggak kesusu mulai. Walaupun nanti jam 10 gitu, tidak apa-apa, Pak. Iya, penggele ilmu ya, Pak. Siap jenengan? Siap. Saya yang nggak siap. Mulai tadi pagi, pulang sebentar khutbah Jumat tadi. Sekarang posisi makmum. Nah, Bapak, kemarin sudah kita praktekkan posisi makmum. Kalau makmum itu satu orang, sejajar dengan imam. Saya nggak usah sebutkan hadisnya, tapi ini dari hadis. Jadi, kalau panjenengan imam cuma 2 orang, usahakan sholat jamaah. Kadang-kadang kan imam ini imam surungan. Sampean Pak, sampean. Enggak sampean, aku pakai dosa nih. Enggak sampean, podo pakai dosa nih, Pak. Salah satu jadikan imam, satu makmum. Jangan imam dua-duanya. Gara-gara gak mau turun derajat, aku jadi imam. Enggak, aku jadi imam. Royoan jadi imam. Yang satu enggak gelem jadi imam, yang satu royoan jadi imam. Nah gitu ya. Jadi kalau ada satu imam, satu makmum, itu sejajar. Ya. Jika ada 2 orang atau lebih, maka imam di muka, makmum di belakang. Pernah suatu ketika, dulu kemarin sudah saya ceritakan, pernah suatu ketika Rasulullah SAW diikuti seorang sahabat. Rasul di kanan, sahabat di kiri, langsung dicengkeweng sama Rasulullah, ditarik, diputar ke sebelah kanan. Gitu ya. Pernah dua-duanya ada, Pak. Dua-duanya. Jadi Rasul di tengah, sahabat ini dua orang ini ada di kanan kiri, langsung dipegang, disuruh ke belakang. Dalam posisi salat kok tarik-tarikan, enggak apa-apa, Pak. Yang penting tetap khusyuk, enggak merubah kekhusyukan panjenengan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekarang bagaimana shaf wanita? Kemarin ada tanya, ya. Aisyah pernah mengimami para wanita dan ia berdiri di antara mereka dalam sholat wajib. Kalau imam seorang wanita di hadapan para wanita yang lain, satu shaf, tidak ada yang maju. Di tengah-tengah. Beda dengan laki-laki. Ya, inilah caranya. Jadi imam dan makmum sejajar, tapi satu yang jadi ya. Jangan ikut-ikutan Bapak, ya itu khusus wanita. Mau ikut-ikutan, coba dipraktek no laki-laki, nggak boleh. Itu khusus perempuan. Ummu Salamah juga demikian, pernah mengimami para wanita dan ia berada di tengah-tengah jamaah wanita. Kalau misalnya seorang suami laki-laki satu sama ibunya berjamaah. Baik. Kalau anak laki-laki satu, ya, istrinya 2. Oh, 1. Kok dengar saya ibu 2, itu enggak ya? Oh, ini repot ini. Jadi kalau pas anak laki-laki 1, bapaknya 1, ya, maksudnya bapak jadi imam, anak laki-laki 1, ibu di mana? Ibu tetap di belakang. Posisi anak laki-laki sejajar. Nggak boleh laki dijajar dengan ibu, nggak boleh. Nah sekarang nggak ada bapak, nggak ada anak, ya, nggak ada anak. Ini bapak dan ibu, tetap ibu di belakang, nggak boleh jajar. Nanti nggak jadi sholat itu nanti kalau jajar. Paling sing wetok suwe-suwe sholat suwene lah gitu nanti ya. Nggak jadi sholat nanti. Jadi tetap posisi kalau laki sama laki dan itu makmumnya cuma 1 sejajar. Tapi kalau dengan wanita
Dan itu mahram. Kalau orang lain tidak boleh, haram. Terang-terangan saja. Kalau imam satu, makmume iki wedok turun dadi bojone, tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Nah, tegas kan? Orang keliru ngomong, jadi Pak Juanda oleh, tidak boleh. Kalau maunya dua gimana? Maunya dua. Tapi bukan boleh. Nah, ini ya. Nanti barang setelah itu nggak boleh. Gimana kalau 3, Pak? Gitu ya. Pak, ikhtilat itu laki dengan perempuan campur, ya, nggak boleh. Tetapi kalau 2 orang atau 3 orang, kemudian dia ngangkat panjenengan untuk jadi imam, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya supaya tidak terjadi masalah, ya, karena kita ibadah itu kepada Allah, ya, maka tidak harus dihilangkan dari fitnah-fitnah kayak gitu. Jelas ya? Untuk posisi soft tadi. Saya mau menjelaskan kita tentang kondisional tentang sholat. Posisi soft wanita kan sudah jelas posisi di belakang, tapi kalau posisinya kecil, yang akhirnya dikasih tabir, sehingga posisi perempuan itu sejajar dengan laki-laki. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan, sah-sah saja. Tetapi dalam kondisi yang memungkinkan, soft wanita memang di belakang. Soft wanita memang di belakang. Ya. Seperti pada saat kita sholat di Masjid Al-Hikmah dulu, ada yang di samping dan sebagainya. Dalam posisi kayak begitu tidak apa-apa. Tetapi dalam posisi yang masih longgar, ya, masih bisa diatur, maka soft wanita ada di belakang soft laki-laki. Soft terbaik perempuan itu ada yang paling belakang, soft terbaik laki-laki ada soft di depan. Soft terbaik anak-anak ada di belakang yang laki-laki, soft terbaik anak-anak perempuan ada di muka. Jangan royoan di muka, Bu, royoan di belakang. Nggak usah jatuh ombok, ngerti. Jadi kapling gitu. Sekarang bagaimana hukum sholat sendirian di belakang makmum? Di belakang sholat jamaah sendiri di belakang soft. Mas, Bu, nah ya, sholat sendirian di belakang, paham ya? Yang kemarin harus geret, itu loh, Pak, kemarin tuh. Ya. Tapi yang tadi soft, makmum antara imam dengan makmum satu, nggak ada masalah, sudah paham semua? Kok takkan praktek, kok lali, lagi. Itu pada saat seseorang sedang sholat sunnah berada di pojok seperti ini tembok. Kemudian ada orang maunya nggak tahu kalau di sholat sunnah, tahu-tahu di butut dia berada di sebelah kirinya imam. Jadi gimana? Oh no, tak kono. Lo ngono nggo nombongin lah apa kono. Ini kasus. Oh iya, kasus. Imamnya yang harus berubah. Imamnya harus berubah. Nah, kalau sama nggak ngerti dikodet gitu ya marah, Pak. Lapo nyampe. Boleh, Pak. Jadi kalau pas sholat sunnah ada orang kepengen sholat wajib, dia kan tidak tahu. Boleh mengikuti. Jadi yang satu jadi imam, satu jadi makmum. Tapi posisinya begitu tadi, posisinya begitu. Maka boleh jadi si imamnya bergeser, kemudian dia masuk. Itu caranya. Ya, kalau pas dia ada di kiri, cengkewing dase, tekek ke kanan. Atau jangan begitu guyon, Pak. Atau di apa itu dengan tangan yang lembut, ya mana caranya supaya ada di kanan.
Repot kalau sama-sama nggak tahu ilmunya, Pak. Yang satu imamnya tahu ilmunya, yang satu nggak tahu diginikan. Oh, imam nggak harus kayak lo ini, kayak lo aku. Nah, gitu. Tapi setelah ngaji kayak begini, caranya kayak gitu, ya. Nah sekarang, bagaimana hukum sholat sendirian di belakang shaf jamaah? Kita sering, Pak, melihat orang yang masbuk atau nggak komanan shaf, sudah penuh, tiba-tiba dia sendiri. Itu gimana caranya? Bagaimana hukumnya? Pendapat yang pertama, seorang boleh membuat shaf sendirian di belakang jamaah, sholatnya sah. Sholatnya sah. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama itu mayoritas ulama, termasuk 3 mazhab: Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Ya. Dalilnya hadis tadi itu, Abu Bakar tadi, dia kan terlambat. Rasul sudah rukuk, dia belum masuk shaf itu, dia rukuk dari jauh. Setelah itu jalan menuju shaf. Dia tidak disuruh ngulangi lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa dia sendiri, ya, shaf yang di belakang dia sendirian kan, itu sudah dihitung satu rakaat, berarti sah, tidak membatalkan sholat jamaah. Ya. Pendapat yang kedua, tidak sah. Jadi kalau ada orang yang shaf sendirian di belakang, ini ada 3 pendapat, Pak. Nanti mana yang lebih kuat? Jadi kalau pendapat yang kedua, tidak sah kalau ada orang yang datang terlambat, kemudian nggak nemukan shaf, ya, dia sholat sendirian. Menurut mazhab Imam Ahmad, ya, termasuk ulama mutaakhirin, Syekh bin Baz, itu mengatakan tidak sah sholat. Tidak sah awalnya, tidak sah berjamaahnya. Itu, ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada seorang laki-laki sholat di belakang shaf, dia sendirian. Maka Rasul menyuruh fa'amarahu ayyu'id, maka Rasul menyuruh mengulanginya. Berarti kan nggak sah. Jadi ada orang di belakang shaf sendirian. Nah, Rasul melihat seorang laki-laki, kemudian Rasul menyuruh mengulanginya. Ini pendapat yang dipakai oleh mazhab Imam Ahmad, ya. Kemudian Bapak Ibu, ulama yang mengikuti pendapat ini berselisih. Apa yang harus dilakukan jika shaf penuh? Nah, ini pendapat yang ketiga. Mohon maaf. Pendapat yang kedua tadi kan tidak sah. Supaya sah bagaimana? Narik orang yang di muka. Tapi pendapat ini lemah. Ya. Jadi saya tidak akan memerinci tentang ini karena ini pendapat lemah. Nah, pendapat yang ketiga ini dirinci. 1, jika si orang yang terlambat ini sudah berusaha nyari kanan kiri, tidak ada celah, penuh semuanya, maka mau tidak mau dia sholat sendirian di belakang, ini sah. Kecuali yang kedua, dirinya kedua, kalau dia tidak ikhtiar, dia tidak usaha, gitu ya, dia tidak ikhtiar, dia tidak usaha untuk masuk di shaf itu, padahal masih longgar, ini nggak sah, sholat sendirian. Paham ya? Oke. Jadi makanya nggak enak, Pak, sholat terlambat itu. Nggak enak gimana, Ustadz? Saya emang perut saya sakit, ya. Saya kepengen sholat jamaah, ternyata nggak uman shaf. Itu tadi caranya, ya. Jenengan mengikuti pendapat kedua, dan pendapat yang ketiga inilah pendapat yang terbaik. Pendapat yang ketiga yang terbaik, ya.
Jadi kalau umpamanya jenengan ngikuti pendapatnya Imam Ahmad, ya, supaya sah narik yang di muka, ya, walaupun lemah tapi kan pendapat. Khawatirnya orang yang ditarik itu tidak paham, akhirnya nggak jadi sholat, jadi gegeran. Iya nih Pak JM, jenengan geret ngerti deh. Oh iya, nah, gitu. Tapi nggak usah ngomong, ditarik itu nggak usah ngomong. Nggak usah. Ya, ditarik ini ngerti Pak. Sama dengan jenengan sholat sendirian, ditaplek uang plek, ngerti. Berarti jenengan niatnya harus berubah jadi imam. Oh ya, jangan jadi makmum aja. Sih jadi imam jenengan. Ya. Cuma masalahnya kalau ada orang ikut jenengan sendirian, nah ini harus ditarik ke muka, plek, gitu Pak. Atau jenengan mundur supaya jejer di kanan, dia nggak ngerti kan, khawatirnya jenengan mundur, dia mundur mana. Makanya Pak, agama itu harus dengan dalil. Bagaimana supaya kita ngerti dalil? Harus ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa Pak. Ya. Ngaji bolak balik aja nggak paham. Kenapa nggak paham? Ngantuk. Ya, baik. Saya kira sudah cukup dan sudah dipahami semuanya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini kasus Ustaz. Sita. Ini terjadi pada saat Itu atau ini? Gimana? Ini kasus ini biasanya terjadi pada saat terawih. Oh, Kebetulan masjidnya atau musolanya itu nggak ada AC-nya. Ya, itu dia berada di luar sini. Tapi sebenarnya sini, iya. alasannya biar nggak sunyi. Ya. Itu aja. Terus? Padahal di dalam masih gimana? Kasus. Namanya juga kasus, Pak. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Siapa yang salah? Takmirnya. Kenapa nggak bikin kipas? Nah, kenapa nggak dibikin AC? Itu. Biar nyaman, biar tenang orang sholat. Padahal duitnya nggak AC, nggak iso. Nanti takmirnya ditanya nanti di maksarnya. Duit dikumpul noto enak gitu. Alhamdulillah kayak gini Pak ya. Jadi takmir harus paham Pak, kenapa kok orang sholat di luar ya? Ada apa ya? Oh iya, angin. Berarti ini perlu AC. Mikir jenis takmir Pak. Ya. Tidak 100% disalahkan itu. Kesalahan ada pada takmir. Boleh jadi orang itu nggak paham Pak ilmunya. Nggak paham ilmunya. Nah karena itu Bapak dan saudara sekalian, kayak begini Pak. Ya. Sepanjang itu cuma dipisah dengan ini sudah penuh, maka di tempat situ sudah dianggap satu baris. Dianggap satu baris. Sudah nggak jadi kasus kan, Pak? Ya. Monggo, Pak. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menanggapi tadi ketika masbuk terus kita menarik sop di depannya, otomatis sop di depan itu 01. Ya. Nah, tanggung jawab siapa? Apakah nanti diisi oleh makmum yang masbuk lagi, atau yang kiri kanannya bergeser merapatkan? Jadinya banyak gerak masih kelihatan. Pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan kedua, Mas, walaupun tidak terlambat, Mas tidak masbuk, ya, ketika komat ternyata hitungan jamaahnya ini satu sop lebih satu orang. Ya. Nah, otomatis harus ada yang bersahabat di belakang. Ya. Dengan begitu, maka sop paling depan akan kekurangan satu, mungkin ditaruh di Betul. sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, yang seperti itu bagaimana? Atau dipaksakan satu orang ini masuk ke depan, sehingga tidak lagi menyisakan satu orang di belakang. Sehingga posisi sop paling depan itu akan lebih rapat lagi. Mohon pendapatnya. Baik, yang pertama, siapa yang akan memenuhi sop itu nanti?
Kalau ada jamaah baru dia masuk situ. Ya, makanya kalau yang jenengan ambil di sisi kanan, ya, sisi kanan, maka biarkanlah itu longgar. Nanti kalau ada jamaah baru dia yang akan memenuhi. Mengisi shaf ini pahalanya besar sekali. Jangan tahu kan? Mengisi shaf, menyempurnakan shaf, mengisi shaf yang kosong itu pahalanya besar. Makanya jangan sampai shaf itu longgar. Ya. Makanya kalau ada yang datang terlambat, tidak nemu shaf, itu cari celah-celahnya itu. Celahnya di muka tidak mungkin. Ya. Makanya ada orang yang shafnya sesuai dengan tuntunan itu rapat betul. Ada orang yang risih ketika dipepet itu risih, nggak mau gitu ya. Jadi siapa yang ganti? Boleh jadi shaf yang tadi itu dia tahu ada orang baru, dia maju lagi. Nah, orang baru kecil dan itu fleksibel sebenarnya. Lantas kalau mamanya muadzin sudah qomat, ternyata tinggal satu yang tidak masuk shaf, maka yang shaf yang di muka turun ke belakang menemani yang satu itu. Gitu ya. Maka yang ambil yang mana? Ambil yang kiri, karena yang terbaik itu di kanannya imam. Imam di sini, maka yang terbaik itu di sini, Pak. Itu yang terbaik. Apa ngambil yang kiri, kemudian nanti merepet sini semuanya, kayak baris berbaris semuanya. Dan memang begitu, Pak. Sufu vakum, rapatkan shaf kalian. Orang di masyarakat tidak mau begitu, Pak. Gede-gedean sajadah. Semakin gede sajadahnya semakin longgar. Biasanya ibu atau bapak? Mama? Enggak juga, Pak. Ini enggak ada. Kalau ini baik-baik semua itu. Lihat itu. Kayak gitu Ustaz ya? Satu kasus terakhir. Ya. Ada satu jamaah biasa berjalan sama dia tetap di belakang. Akhirnya tetap yang imamnya yang satu tetap di depan. Karena kita juga nggak tahu dalilnya gimana. Iya, susah kan ini. Kasus lagi ini. Nah, ini tugas nyantung untuk nyuwani dia ke rumah diajak makan. Nah, kalau diajak makan dia omongin dibisi mau itu nanti. Jadi repot Pak kalau sudah orang nggak paham. Namanya orang nggak paham. Kita paham-pahamkan tetap nggak paham, maka kita harus ajak makan. Bagaimana menyenangkan orang, Pak? Orang itu kan, saya yakin orang kayak gini nggak paham. Insya Allah panjenengan yang mulai dari A sampai Z tadi saya sampaikan harus paham. Jadi kalau ada kasus-kasus kayak gini, jenengan bisa menyelesaikan. Jadi kalau ada yang ditanyakan oleh Pak Darsono kayak gitu tadi, maka apa yang harus kita lakukan? Ya terus salat jamaah. Kalau nggak mau gimana? Nanti setelah itu tanggung jawabnya Ustadz Yunus selaku imam datangi orang kayak gitu. Pak, saya ini imam. Jadi imam ini kan harus tahu posisi dan sebagainya. Jadi ketika imam tahu kalau ada yang masih kosong, dia kok nggak mau, maka jangan diberangkatkan dulu. Pak, muka dipenuhi. Jangan bikin shop baru sebelum shop yang di muka penuh. Kan gitu, Pak. Maka tugas imam, ya. Jadi tugas imam juga berat, Pak. Jangan langsung menghadap kiblat, Allah, gak rone kiri pating selingkar gak karuan gitu. Ya. Makanya komandan itu kan di situ, Pak. Jangan diberangkatkan sebelum siap semuanya. Insya Allah gitu. Baik. Oh kayak kemarin. Oh. Pak, materi ini ya
materi ini kan kita jalankan, kita sholat. Jadi sekaligus jenengan tahu, jenengan praktekkan terus begitu, apal, ya, insya Allah. Kalau enggak jaga. Ya, atau pakai slide. Dulu pernah kita coba di Al-Hikmah itu pakai slide, itu caranya wudhu, caranya sholat jamaah. Tapi insya Allah dengan cara begini kan paham kan? Cek Pak Ji. Ibu-ibu ada yang bertanya kan, Bu? Ibu ada yang tanya kan? Dulu kok ada dulu, yang nggak saya jawab dulu. Nunggu pertanyaan, pas. Gini Pak Ji. Terkait dengan bacaan Al-Fatihah. Ayo. Ada imam yang baca Al-Fatihah itu ada iramanya. Apa? Irama, nah atau lagu. Ya, Mau ketunjuk gimana? nggak apa-apa. Oh, Baca Al-Fatihah kok dilakukan? Pak, Rasulullah itu suka bacaannya Ibnu Mas'ud. Rasulullah itu suka bacaannya Ibnu Mas'ud. Karena apa? Bacaan Ibnu Mas'ud itu persis bacaannya malaikat Jibril. Gitu, Pak. Jadi seneng gitu. Artinya orang baca Quran itu indah. Orang baca Quran itu enak, itu seneng, Pak. Gitu ya. Dan tidak dipungkiri bahwa ketika imam baca enak, makhorijul hurufnya enak, tepat, ya, itu bisa menenangkan hati, iya kan? Maca Quran kok dilakok-lakokno. Iya nih dilakokno karo kalau dilakokno dengan gending Jawa, nah itu yang susah, Pak. Ya, itu yang susah. Karena lagu-lagu di dalam bacaan Al-Quran itu ada tersendiri. Ada tersendiri yang disebut dengan qiraatus sab'ah itu ada tersendiri. Jangan sampai bacaan Quran jenengan pas ngimami gending Jawa. Susah. Nanti yang dari Manado gending sana, yang dari Bali gending, sudah rusak nanti itu. Ada tata cara sendiri, nggak gampang ya. Itu nanti kaitan dengan masalah sholat, bagaimana cara sholat khusyuk. Insya Allah gitu. Mudah-mudahan sholat kita benar, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang tak terhingga, manakala ada salah dan khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman sebentar, dimatikan. Jumat yang akan datang